Partai ketiga, partai part ketiga. Semoga selesai malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian itu bersalah. Salah kita mah. Kapan salah kita? Billaili wan nahar, siang malam. Tapi walaupun kalian bersalah, wa ana aghfirul dzunuba jami'an, aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, mintalah kalian ampun kepadaku, aghfir lakum, maka akan aku ampuni lakum, bagi kalian semua. Nah, ini kabar baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah digelar oleh Allah dengan insan. Insan itu nasiyah, artinya pelupa. Nasiyah, ini insan pelupa. Ada istilah banyak lupa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syaitana qala, sesungguhnya setan pernah cacatrek. Cacatrek, kalau setan cacatrek, jangan bersabda, setan bersabda. Salah tempat. Cacatrek atau babacot, setan babacot. Nah, ini kan bahasa setan. Jajah belum, cacaprak. Setan cacaprak. Wa izzatika, demi kemuliaan engkau ya Rabbi, la abrahu alwi ibadah, aku kagak bakal berhenti untuk menyesatkan hamba-hamba engkau selama arwah mereka masih bersemayam di jasad-jasad mereka. Kata setan. Bahkan sampai sakarat setan nongkrong. Ini sakarat nih, setan nongkrong menyerupai orang yang kita cintai waktu hidup. Datang aki kita yang udah mati, padahal setan. Din, pokoknya Udin ikut aki. Aki masuk Yahudi selamat. Bener ki, bener. Masuk Yahudi terus mati. Su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Nah, kita dianjurkan kudu rutin baca kuliah setiap hari. Kuliah. Fadilah kuliah itu Allah selamatkan ketika nazak sakaratil maut. Maka di pesantren-pesantren itu rata-rata kuliah jadi pasaran. Pokoknya qobliyah badiah pasti kuliah kulhu. Tahajud kuliah kulhu, duha kuliah kulhu, maghrib kuliah kulhu. Santri mah subuh juga kuliah kulhu. Apa sabab firman Allah, faqala rabbu tabaraka wa ta'ala, kata Allah ketika setan ngecaprak seperti itu, wa izzati wa jalali wa irtifa'i, demi kegagahanku, demi kemuliaanku, demi keluhuranku, la azalu aghfiru lahum, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka mau istighfar, mau minta maaf. Dosa banyak, minta maaf diampuni oleh Allah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar, siapa orang yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah jadikan baginya dari setiap kebingung selalu ada jalan keluar. Istighfar. Dianjurkan istighfarnya itu rajanya istighfar. Pagi petang itu bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzu bika min syarri ma abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Ada wa ana abduka di situ kalimatnya. Aku ini hamba engkau. Pengakuannya wa ana abduka, aku hamba engkau.
Itu bisa dibuktikan. Kita dagang bakso, pelanggan 10 orang antri tuh. Tiba-tiba tangkap, itu bisa dibuktikan. Kita ini hamba Allah apa hamba bakso? Wah, bos. Ya, umpama turun derajat dia tukang bakso umpama. Pelanggan 20 orang ngantri itu banyak. Lagi pelanggan ngantri, kira-kira melayani pelanggan apa ke masjid? Pelanggan ya. Itu hamba Allah apa hamba bakso? Wah, susah ternyata. Berarti pengakuan tadi dusta dong. Wa ana buka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ternyata bohong berarti dia. Pantesan bocah-bocah suka ngomong ada artis di Cipres tapi bohong. Ternyata bapaknya mau bohong juga. Wa min kulli dzikin makhraja, dan Allah jadikan daripada setiap kerupuk makhrajan, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu, Allah jadikan rezekinya daripada arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Rasulullah, perbanyak istighfar. Kata Abah Guru sekumpul mah itu jangan ditinggal katanya. Tadi rajanya istighfar pagi petang, lebih cakep tiap pada sholat. Itu lain nanti amplopnya juga murudul. Kalau ustad nih tiap pada sholat baca raja istighfar, oh itu lain nantinya. Urusan perduitan dan pertanahan, peristrian dan lain sebagainya. Ya, peristrian begini ngomongnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa fil hadits, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kulla yaumin 27 marrah. Siapa orang yang istighfar untuk mukminin mukminat tiap hari 27 kali, kana minal ladzina yustajaba lahum, ia termasuk golongan orang-orang yang apabila berdoa doanya kabul. Wa yurzaqu bihim ahlul ardi, dan dia dijadikan oleh Allah orang yang sebab dia bumi dikasih rezeki oleh Allah, maka diangkat sebagai wali min auliyaillah. Tadi setiap hari 27. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Tiap hari rutin astaghfirullah li. Kata bagus kumpul lagi. Orang yang baca istighfar astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, ia dikasih kebaikan oleh Allah sebilangan mukmin mukminat yang nongkrong di muka bumi. Gede banget kan? 27. Kita kan 3 kali doang habis maghrib. Itu pun sambil muak. Astagfirullahaladzim li udaya wa li azwabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li akhina wa li jami'il muslimina wal mu'minina. Berapa kali tahbir? 3 kali. Itu maghrib masuk yang kedengaran. Nah kalau Johor mah nggak ada orang lah, kagak usah baca dah. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri. Wahai hamba-hambaku, kalian itu tidak akan sanggup memadorotkanku. Fatadurruni, engkau tidak akan sanggup memadaratanku. Dunia orang kagak nyembah Allah, Allah kagak bakalan pensiun jadi Tuhan. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian pun tidak akan nyampe memberi manfaat kepadaku. Seduniaan manusia sembah kepada Allah, Allah tetap Allah. Kagak ngasih manfaat, kagak kasih madarat perbuatan manusia kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kita manusia tidak berhajatnya Allah kepada kita manusia, melainkan manusialah yang berhajat kepada Allah. Dalam hadis yang lain, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang terdahulu dari kalian
dari zaman Nabi Adam, wa akhirakum, sampai orang yang terakhir laki bin luke menjelang kiamat, wa insakum wa jinnakum, bangsa jin bangsa manusia. Ngapain mereka? Ala atsqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua hatinya satu, takwa semua kepada Allah, sholat semua, ibadah semua. Mazada dzalika fi mulki, perbuatan mereka itu sama sekali tidak membuat kerajaanku bertambah. Umpama dari zaman Nabi Adam orang kagak ada yang maksiat sampai akhir zaman, itu kerajaan Allah kagak bertambah gara-gara orang beribadah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahid. Wahai hamba-hambaku, andai sesungguhnya orang terdahulu di antara kamu, orang terakhir di antara kamu, bangsa manusia, bangsa jin, itu hatinya sama kayak Fir'aun semua umpama, kagak ada yang ibadah sama Allah. Kata Allah apa? Mana kosok dzalika min mulki syai'an, sama sekali perbuatan mereka yang maksiat kepada Allah itu tidak mengurangi sedikit pun daripada kerajaanku, kata Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi shahidin wahid. Andai kata orang terdahulu di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, baik bangsa jin, bangsa manusia, berdiri di satu pelataran yang luas, lalu minta kepadaku semuanya, mintanya beda-beda nih. Ada yang minta mobil dari zaman Nabi Adam, ada yang minta kawin lagi, macam-macam. Itu kata Allah, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, lalu aku beri permintaan mereka semuanya atu-atu. Mana kosol dalik, itu pemberianku kepada mereka itu tidak akan mengurangi dari apa yang ada padaku, illa kama yanqusul mahid idza udkhilal bahr, kecuali seumpama jarum ditaruh ke mana tadi? Laut, lalu diangkat lagi. Ada nggak percikan air laut? Dikit banget, tes. Saking kayanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya di sini terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha. Jadi intinya Allah Maha Kaya dan meminta dianjurkan hanya kepada Allah. Sebagai tanda orang-orang yang mukmin itu dalam Al-Quran dikatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Diriwayatkan annal mu'minina yujajuna bisayyiatihim fid dunya wa yadkhulunal jannata bihasanatihim, bahwasanya orang mukmin itu dibalas oleh Allah di dunia. Kesalahan-kesalahan orang mukmin itu dibalas oleh Allah langsung di dunia, supaya mereka nanti masuk surga kagak pakai dihisab-hisab lagi ataupun dihisab-hisabannya enteng. Beruntung katanya Pak. Nih riwayatnya. Orang mukmin dibalas oleh Allah di dunia atas segala kesalahan-kesalahannya. Ada orang yang sakit 10 tahun kagak sembuh-sembuh, ada? Ada. Itu mungkin oleh Allah lagi dibersihkan. Ada orang yang usahanya Masya Allah macet mana dulu, ada nggak? Ada orang yang pusing dulu, ada? Nggak apa-apa ya. Karena mungkin dia banyak dosa. Nah oleh Allah kan, siapa orang yang berdosa dia akan diseretkan rezekinya. Seretnya rezeki harus nuhun, ya Allah, emang saya merasa ya Allah banyak dosa, seretkan ya Allah, seretkan. Pernah nggak ngomong gitu? Daripada saya seretin di sana dan rakamin di dunia dah. Ada yang dikasih sakit-sakitan baik, macam-macam. Beruntung nih kita nih. Yang dikasih sakit. Ada yang asam urat, ada yang asam lambung, ada yang paru-paru basah,
darah rendah ada kan, darah tinggi. Nah, itu orang mukmin. Wal kafir yujaja bihasanati fid dunya. Adapun orang kafir, kebaikan-kebaikannya Allah balas di dunia. Kebaikan-kebaikannya langsung 100%. Hari tanu nyumbang 100 juta, Allah kasih balasannya kali 10 berapa tak? 1 miliar. Maka orang-orang muslim sedekah itu balasannya oleh Allah dibagi dua, 30% di dunia, 70% di akhirat. Supaya apa? Supaya ketika mati ada di sana, ketemu. Kata kiai mana katanya? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sedekah 1 dibalik 10. Kok ini saya tadi sedekah Jumat 10.000 kok enggak 100.000. Pulang Jumat dan traktir 30.000 ini. Padahal kalau memang yakin pasti balasannya adalah 10%. Maaf 10 kali lipat. Ingat dongeng daripada Habib Al-Ajami terakhirnya. Habib Al-Ajami ini punya guru namanya Hasan Basri, yang mono yang mahal. Ini mah KW 3 lah. Tapi Habib Al-Ajami ini walaupun muridnya kasatnya lebih dulu ketimbang gurunya. Guru datang terakhir dongeng. Datanglah Imam Hasan Basri kepada Habib Al-Ajami. 6 orang. Kita main yuk ke murid aku. Siapa Tuan Guru? Itu Habib Al-Ajami. Siap. Imam Hasan Basri pun datang ke siapa tadi? Habib Al-Ajami. Begitu datang ke Habib Al-Ajami, disuguhi roti sebiji. Sementara tamu 6 orang. Cukup nggak kira-kira? Roti 1, tamu 6 orang cukup nggak? Nggak cukup. Dimakan nggak kenyang. Lagi enak-enak ngobrol di depan roti nih, ada orang ketuk pintu, pengemis. Assalamualaikum. Wah, pengemis nih. Roti di depan gurunya diambil oleh Habib Al-Ajami, dibawa keluar, dikasihin pengemis. Itu Hasan Basri melotot itu gurunya. Wah, ini murid kagak sopan itu, belum murid. Habib Al-Ajami diam aja Pak. Dia sampai satu waktu nggak lama datang lagi orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya bawa roti buat Tuan. Mana sini rotinya? Dibuka tuh roti, ternyata roti ada 8. Ada berapa? 8. Kata Habib Al-Ajami, ini salah alamat, buat pulang. Saya nggak butuh roti ini. Kalau Habib diambil gak Habib? Bawa pulang langsung. Oh. Kata Habib Al-Ajami, ini roti salah alamat. Ente kudu pulang lagi. Pulang lagi ini siapa tadi? Si tamu yang bawa roti. Imam Hasan melongo terus. Wah, ini ngapain gua nih? Ada orang ngasih roti 8 kok, kudu pulang lagi. Ini kalau ngaji pikir kali ini. Orang yang ngasih roti 8 mikir, kenapa ya? Aku kan kesini mau sedekah. Oh iya kali, tadi banyak sendal, mungkin banyak tamu, mungkin rotinya kurang. Akhirnya dia beli roti lagi 2 apa? Jadi berapa tuh? 10. Balik lagi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok balik lagi? Tuan saya pengen sedekah nih. Sini lihat. Ada berapa dihitung tuh? 10. Nah ini kagak salah alamat ini Bang. Alhamdulillah. Kenapa disebut salah alamat? Karena tadi aku sedekah roti 1, kenapa yang datang 8? Padahal kata keterangan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kenapa datang cuma 8? Saya mau tanya nih ke Pak Masjid sedekah ke saya 1 juta. Enggak lama datang orang bawa duit 8 juta. Ini salah alamat apa diambil kira-kira? Ini karena bukan wali. Nah itu Imam Hasan Basri pun sampai godek begitu. Wah hebat muridku. Alhamdulillah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa orang yang menemukan kebaikan, hendaklah dia muji kepada
Allah. Faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa orang yang menemukan bukan kebagusan, maka hendaklah ia jangan menyalahkan kecuali hanya kepada diri sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.